Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang akhlak dalam menuntut ilmu. Sebelumnya, kami beranggotakan 2 orang, yaitu ada saya sendiri, Noval Dafa Faujan, lalu ada rekan saya, Cahya Kamila. Untuk pembahasan yang pertama, itu ada urgensi menuntut ilmu. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, menuntut ilmu menjadi sebuah kewajiban bagi muslim, mau itu laki-laki ataupun perempuan. Ilmu juga memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan. Dengan ilmu, manusia dapat lebih mengenal Sang Penciptanya. Pada kedudukannya, ilmu pengetahuan berguna untuk 2 hal. Yang pertama, membuat manusia menjadi rendah hati karena ilmu memberikan penjelasan mengenai seluruh alam semesta. Yang kedua, itu ada ilmu sangat penting untuk menangkap pesan-pesan kebenaran atau petunjuk Allah dalam kitab suci Al-Quran. Dalam menuntut ilmu juga, tidak harus terus terfokus pada pengetahuan agama saja, meskipun hal tersebut adalah hal yang paling penting diutamakan. Akan tetapi, pengetahuan umum juga perlu dicari atau bertujuan agar memudahkan manusia dan menyelesaikan masalah-masalah dunianya seperti mencari nafkah, bersosial, dan lain-lain. Pengertian ilmu menurut Islam itu berakar kata dari bahasa Arab, yaitu alim, atau yang berarti pengetahuan. Secara istilah, ilmu ini bisa diartikan sebagai suatu atau sebuah pengetahuan yang diberikan Allah Ta'ala kepada manusia. Ilmu dapat diperoleh dalam proses pembelajaran, seperti membaca, menulis, dan memahami sesuatu. Lalu ada dalil-dalil tentang menuntut ilmu, yaitu ada dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Untuk selanjutnya itu ada keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketahuilah atas ilmu Allah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan baik kecuali Allah, serta mohonlah ampunan terhadap seluruh dosa-dosamu." Quran Surat Muhammad ayat 19. Maka dari itu, ada beberapa banyak keutamaan menuntut ilmu bagi manusia. Di antaranya, yang pertama, bahwasanya ilmu itu adalah warisan para nabi. Rasulullah bersabda, dan dalam sesungguhnya Nabi tidak pernah mewariskan uang emas serta tidak pula uang perak, namun mereka yang telah mewariskan ilmu. Barang siapa yang telah mengambil atas warisan tersebut, maka sesungguhnya ia sudah mengambil pada bagian yang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keutamaan menuntut ilmu ini akan lebih tinggi daripada uang serta emas ataupun perak. Lalu yang kedua itu Allah akan mengangkat derajat seseorang. Terkait akan keutamaan sebuah menuntut ilmu satu ini, dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kalian serta orang-orang yang berilmu sebanyak beberapa derajat. Mengenai tafsiran atau artian dalam ayat ini, Imam Syukani berkata, dan makna ayat ini bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dari orang-orang yang tidak beriman, serta mengangkat beberapa derajat bagi orang-orang yang berilmu serta beriman dari orang-orang yang hanya beriman. Maka barang siapa yang menggabungkan antara iman serta ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Lalu Allah akan mengangkat derajat seluruh ilmunya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ada etika dalam menuntut ilmu. Berikut beberapa adab dan etika yang wajib diperhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim sebaiknya berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan ridha Allah, maka ilmu akan mudah diterima. Pentingnya niat telah diingatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para umatnya dalam hadis yang berbunyi,
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in wa ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amratin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang artinya sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya atau inayah, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena hal bersifat duniawi dan atau seorang wanita yang akan dinikahi, maka ia akan mendapatkan hal tersebut. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu bersungguh-sungguh. Setelah berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Usaha terbaik atau ihsan akan memberikan hasil yang baik pula sesuai hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian berperang maka lakukanlah yang terbaik. Jika sedang menyembelih hewan maka lakukanlah juga usaha terbaik. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya, sedangkan yang lain menenangkan hewan yang akan disembelih. Riwayat Tirmizi. Yang ketiga yaitu ada tawakal. Setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, seorang muslim sebaiknya tawakal. Syekh Syahad bin Mahmud Asyawi mengatakan, tawakal artinya percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usaha dalam mencari ilmu, seorang muslim sudah sepatutnya menerima hal itu dengan ikhlas, sebab semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung hikmah di baliknya. Kemudian ada kriteria orang menuntut ilmu. Kriteria orang yang menuntut ilmu mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, niat yang ikhlas. Menuntut ilmu dengan tujuan yang benar, bukan sekadar mencari pujian, kedudukan, atau keuntungan duniawi semata. Dalam Islam, niat menuntut ilmu sebaiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi sesama. Yang kedua yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki semangat belajar yang kuat dan selalu haus akan pengetahuan, tidak cepat puas dengan ilmu yang dimiliki dan terus mencari kebenaran. Yang ketiga yaitu sabar dan tekun, belajar membutuhkan waktu dan kesabaran dan memahami suatu ilmu. Tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam berproses dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu beradab dalam menuntut ilmu. Menjaga etika dalam belajar seperti menghormati guru dan belajar dengan disiplin. Yang terakhir, tidak menyalahgunakan ilmu untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Mungkin cukup sekian dari kelompok 9, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.